Pasangan suami istri di Singapura dihukum bui karena menganiaya seorang pembantu rumah tangga atau PRT asal Indonesia yang bekerja untuk mereka. Pasangan itu dinyatakan bersalah telah memukul, menendang, dan memaksa si PRT minum air dari kloset duduk. Seperti dilansir Channel News Asia Selasa 31 September 2021, Oh Wei Won dan suaminya Kang Chen Yong, keduanya berusia 37 tahun, mengaku bersalah atas 7 dakwaan penganiayaan terhadap Sri Rahayu, seorang PRT Indonesia berusia 33 tahun yang bekerja untuk mereka. Oe divonis 20 bulan penjara, sedangkan Pang divonis 4 bulan penjara. Tindak penganiayaan itu terjadi beberapa bulan setelah korban bekerja untuk pasangan itu mulai April 2017. Keduanya memukuli korban ketika korban dianggap gagal untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan keinginan mereka. Selain menjadi PRT, korban juga mengasuh kedua anak pasangan itu, yang berusia 2 tahun dan 9 bulan. Jaksa penuntut Goh Ki Suen mengungkapkan dalam persidangan bahwa Oe akan menampar korban di kedua pipinya, meninju dahi korban atau memukul tangan korban dengan penggaris logam saat merasa kesal dengan korban. Dalam kesempatan lainnya, demi menghukum korban yang gagal memastikan cucian kering, Oe menyuruh korban membasahi pakaiannya dan tidur sambil mengenakannya, sebut jaksa Goh dalam persidangan, sembari menyatakan bahwa hal itu benar-benar dilakukan korban. Pengadilan setempat memutuskan Pang akan memulai masa hukumnya pada Senin 30 September waktu setempat. Sedangkan Oe baru akan menjalani masa hukuman mulai 3 Januari demi memungkinkan setidaknya salah satu orang tua untuk mengasuh anak-anak mereka saat yang lain dibully. Taliban memperoleh lebih dari 100 sistem rudal anti-tank portable Javelin Amerika Serikat yang ditinggalkan di Afghanistan. Menurutnya, kelompok militan itu kini lebih baik dari Angkatan Darat Ukraina. Hal ini disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu melalui saluran YouTube Solovyoy Live. Katanya gudang senjata dan kendaraan teroris yang cukup besar merupakan risiko besar bagi Afghanistan. Javelin dipasok ke Ukraina dari Amerika Serikat, kata Shoigu. Saya tidak ingat berapa banyak, beberapa lusin atau lebih. Ini berarti bahwa Taliban sekarang memiliki lebih banyak dari mereka daripada Angkatan Darat Ukraina, imbu Shoigu, yang dilansir Russia Today Senin 30 September 2021. Javelin adalah rudal anti-tank fire dan forget portable yang menggunakan panduan inframerah otomatis. Ini telah digunakan secara luas dalam perang di Afghanistan, serta di Iran, Suriah, dan Libya. Menurut Shoigu, sejumlah besar senjata yang sekarang dimiliki Taliban merupakan ancaman besar. Selain Javelin, kelompok militan itu sekarang memiliki akses ke helikopter Black Hawk, pesawat Hercules, dan ribuan Humvee. Di antara kendaraan lainnya, mereka juga memiliki ribuan senapan dan sejumlah besar senjata api lainnya. Pekan lalu, juru bicara Pentagon John Kirby mengakui bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak mengetahui inventaris yang diambil oleh Taliban. Jelas kami tidak ingin melihat senjata atau sistem jatuh ke tangan orang yang akan menggunakannya sedemikian rupa untuk merugikan kepentingan kami atau kepentingan mitra dan sekutu kami, katanya. Selama perang hampir 20 tahun, Amerika Serikat melatih dan mempersenjatai pasukan Afghanistan yang menghabiskan banyak dana dari pembayar pajak Amerika. Pada akhirnya pasukan Afghanistan nyaris tidak memberikan perlawanan saat Taliban mengambil alih kekuasaan negara itu. Bendungan Kuningan di Provinsi Jawa Barat yang dibangun selama 7 tahun dan menelan biaya 513 miliar dengan kapasitas tampung 25,9 juta meter kubik ini akan mensuplai air secara kontinu, menyediakan air pertanian irigasi bagi 3.000 hektar sawah masyarakat di Kabupaten Kuningan. Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes hari ini diresmikan fungsionalnya oleh Presiden Joko Widodo. Peresmian Bendungan Kuningan itu disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden Selasa 30 September 2021. Jokowi berharap bendungan itu meningkatkan produktivitas pertanian dan menambah frekuensi tanam para petani sehingga produksi petani meningkat. Jika suplai air untuk irigasi ini terus terjaga, petani bisa menambah frekuensi tanamnya dari 1 kali setahun menjadi 2 atau 3 kali setahun sehingga dapat meningkatkan produksi dan berdampak pada kesejahteraan petani kita. Bendungan ini juga sangat bermanfaat untuk ketahanan air, mengendalikan banjir, menyediakan air baku 0,30 meter kubik per detik serta menghasilkan listrik 0,5 megawatt, kata Jokowi. Jokowi juga berharap bendungan ini disambungkan dengan penataan jaringan irigasi.
Hal ini dilakukan, kata Jokowi, agar bendungan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Saya berharap bendungan ini juga bisa memberikan nilai tambah bagi daerah, bukan saja meningkatkan produktivitas pertanian, tapi juga memudahkan penyediaan air bersih yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, ujar Jokowi.